Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga hari ini kita semua dilimpahkan rahmat, rezeki, dan perlindungan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum melanjutkan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Kita baca berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak, hari ini kita masih dalam pembelajaran materi tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang cara pernapasan serta pergerakan makhluk hidup. Setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, hari ini kita belajar tentang cara bergerak makhluk hidup serta cara bernafas makhluk hidup. Makhluk hidup terdapat 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Ya, jadi cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Manusia dapat bergerak berjalan menggunakan kaki. Ikan berenangnya menggunakan sirip. Dan hewan yang lainnya pun bergerak dengan berbagai macam-macam. Yang merayap itu contohnya cicak, ular, buaya. Itu adalah contoh hewan yang bergeraknya dengan cara merayap ya. Makhluk hidup juga dapat bernafas. Dikatakan makhluk hidup itu akan hidup jika dia bernafas. Cara bernafas manusia, hewan, serta tumbuhan berbeda-beda. Alat pernapasan makhluk hidupnya pun berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Hewan mamalia seperti kerbau, sapi juga bernafas dengan paru-paru, sedangkan hewan yang merayap seperti ular itu bernafasnya menggunakan kulit. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata ya. Nah, di sini ada apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Tadi sudah Ibu sebutkan ya, alat pernapasan tumbuhan yaitu stomata. Dan apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Alat pernapasan hewan contohnya kerbau atau sapi itu menggunakan paru-paru, sedangkan ular, hewan yang merayap, menggunakan kulit. Kemudian kita belajar tentang tumbuh dan cara berkembang makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu kelas 1? Ya, sudah pasti kita akan bertumbuh tinggi. Itulah yang dinamakan dengan bertumbuh dan berkembang. Manusia akan memiliki perkembangan yang bagus jika didukung oleh aktivitas yang baik juga, seperti makan makanan bergizi, rajin olahraga, serta minum susu. Itu dapat membuat perkembangan pertumbuhan badan kita menjadi lebih bagus ya. Jadi untuk kalian, makanlah makanan yang bergizi serta minum susu ya, untuk kalian bisa bertumbuh tinggi dengan baik. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan bertelur. Berkembang biak itu adalah memperbanyak ekosistem atau menurunkan keturunan ya. Seperti manusia itu melahirkan, makhluk hidup hewan ada yang bertelur, ada yang melahirkan.
Contoh hewan bertelur itu seperti ayam, bebek, angsa. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan melahirkan seperti kerbau, sapi, gajah, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalian harus pahami hewan apa saja yang bertelur dan hewan apa saja yang melahirkan ya. Semoga kita semua dapat memahami serta mengerti seluruh materi yang telah diajarkan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu berupa isian tabel yang terdapat di halaman 13. Tugasnya kalian salin ke dalam buku tulis, buat tabel seperti halaman 13. Ditulis nama makhluk hidup serta cara berkembang biaknya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, sudah Ibu berikan contoh. Ada makhluk hidup yang cara berkembang biaknya melahirkan apa saja, serta makhluk hidup yang berkembang biaknya dengan bertelur apa saja ya. Di situ ada kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian mengerjakannya 5 contoh makhluk hidupnya saja ya. Demikian tugas yang hari ini Ibu berikan. Semoga kita semua dapat menimba ilmu dengan bermanfaat. Kalian bisa mengerti seluruh materi yang telah Ibu jelaskan. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan. Ibu sampaikan terima kasih karena telah menyimak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Atas lebih kurangnya Ibu mohon maaf, dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Demikian hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.